Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, para jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, yang mana turut papat lima pancarnya kehidup dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajian kami beri judul Darussalam, rumah keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah keselamatan itu sama halnya dengan zikrullah, sama halnya dengan masjid yang kita bawa ke sana kemari. Masjid yang selama ini kita ajak jalan-jalan ke sana dan kemari, yakni badan-badan inilah masjid yang dimaksud. Ada masjid secara syariat, pun ada masjid secara hakikatnya. Jadi Darussalam, Baitullah, jadi sama-sama rumah Allah atau rumah keselamatan, Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita masih di luar rumah keselamatan, ketika kita masih bermaksiat kepada Allah. Apa maksiat kepada Allah itu? Jadi maksiat kepada Allah dan maksiat kepada manusia beda. Kemaksiatan di sisi manusia adalah ketika manusia itu memandang badan manusia melakukan kemaksiatan.
Jadi kemaksiatan secara syariatnya yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengar oleh telinga. Jadi maksiat secara manusia yaitu lakunya badaniah. Kadang tidak sholat ya maksiat, tidak puasa maksiat, tidak sholat tahajud maksiat, tidak berzakat maksiat, tidak berhaji maksiat, tidak berbuat baik maksiat. Pokoknya yang tidak cocok dengan hati manusia itulah maksiat. Minum-minuman keras maksiat, berzina maksiat. Semuanya serba lakunya badaniah. Akan tetapi kemaksiatan di sisi Allah beda. Karena Allah tidak memandang laku syariatnya. Allah tidak memandang baju manusianya. Akan tetapi Allah memandang hatinya. Yang dipandang oleh Allah adalah gumpalan daging itu loh. Yang dipandang oleh Allah. Di dalam hati kita selama ini telah mentuhankan Allah atau mentuhankan diri kita sendiri sebagai raja di rajanya hati. Selama ini kita telah mentauhidkan hanya Allah ataukah kita masih mentauhidkan diri kita sendiri di hati kita selama ini? Itulah yang dinilai oleh Allah antara taat dan kemaksiatan. Jadi bila di dalam hati kita masih ingkar kepada hanya Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta dan diri kita ini, yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini merasa berkuasa, bisa melihat apa-apa, bisa mewujudkan apa-apa, bisa membuat apa-apa, maka selama ini kita telah mentuhankan diri kita daripada mentuhankan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Maka dosa inilah yang terbesar daripada yang terbesar, yakni ngaku-ngaku jadi pencipta tapi tidak terasa. Ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak terasa. Ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak menyadarinya. Inilah dosa-dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Jadi dosa selain itu ya diampuni semua. Tapi dosa ketika diri kita yang wujud di hati kita, ketika diri kita yang hidup di hati kita, ketika diri kita yang berkuasa di hati kita, ketika diri kita sebagai pencipta tunggal di dalam hati kita, itulah dosa yang tak bisa diampuni selama-lamanya. Jadi jangan remehkan itu. Karena iblis dan setan selama ini selalu meremehkan itu. Kenapa? Agar kita tersesat jauh ke lembah anar bersama iblis dan setan. Jadi seolah-olah iblis dan setan itu mengutus kita, merosuli kita
agar meremehkan itu. Itu tenang aja, kata iblis dan setan. Yang berat itu loh, orang-orang yang nyembah salib itu loh, yang berat. Kamu kan nyembah Allah. Kamu kan Islam. Katanya iblis demikian. Padahal kita lebih berat dari itu. Salibnya di dalam hati yang menghalang-halangi kita. Pulang kepada yang Maha Pencipta. Itulah dosa yang terakbar. Jadi ketika hawa nafsu ini masih merajai singgasananya hati, jangan harap semua ibadah, jangan harap semua sholat, jangan harap semua tahajud, jangan harap semua sholat duha, jangan harap semua sholawatan, jangan harap semua meskipun kita hafal Al-Quran, jangan harap itu akan menyelamatkan kita. Bahkan semua itu akan menjadi bahan bakarnya jahanam bersama iblis dan setan di dalam hati kita. Apa buktinya? Kita selama ini melakukan ketaatan di dalam sholat, ketaatan di dalam ibadah, ketaatan di dalam sholawatan, ketaatan di dalam tahajud, ketaatan di dalam sholat duha, ketaatan di dalam puasa, ketaatan di dalam perbuatan baik. Semua itu membuat kita bangga diri. Semua itu membuat kita merasa baik daripada yang lain. Semua itu menjadikan kita merasa bangga dan mulia daripada orang lain. Itu loh yang dimaksud api neraka itu. Jadi semua amalnya terbakar di neraka, di ma'am dewe, diakui sendiri, dinikmati sendiri. Bagaimana mungkin semua itu bisa sampai kepada Allah? Sementara kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah. Selama ini kita ngaku-ngaku jadi Tuhan. Selama ini kita ngaku-ngaku sebagai Sang Pencipta semua amal-amal yang kita lakukan. Ya akhirnya kecele, sia-sia wae, ibadahnya gawe awake dhewe. Ibadahnya buat keuntungan-keuntungan hawa nafsunya. Sholat ibadah tahajud dan duhanya buat keuntungan, kepentingan, kemuliaan hawa nafsunya sendiri. Mana mungkin semua ibadah itu sampai kepada Allah, sementara di dalam hati kita tidak pernah nyembah Allah. Kita tidak pernah mengabdi kepada Allah. Kita tidak pernah berpulang hati kita kepada Darussalam, rumah keselamatan. Selama ini kita keluar jauh dari rumah keselamatan. Selama ini kita keluar jauh dari Allah. Selama ini kita tersesat jauh dari Allah. Bagaimana mungkin kita bisa nyambung ibadah kita? Bagaimana mungkin bisa nyambung sholat-sholat kita?
Bagaimana mungkin bisa nyambung tahajud kita? Bagaimana bisa nyambung sholat duha kita? Bagaimana bisa nyambung bacaan Al-Quran kita? Kita di dalam hati kita masih berada di dalam darul kafirin. Di dalam rumah orang-orang yang mensekutukan Allah. Di dalam anar. Kita selama ini masih di dalam rumah kekufuran. Di dalam rumah kesirikan. Di dalam rumah kemunafikan. Di dalam rumah persekutuan kepada yang menciptakan. Bagaimana mungkin kita bisa selamat? Sementara kita tidak mau ogah masuk ke dalam Darussalam. Ogah masuk ke dalam rumahnya Allah. Kita ogah kembali kepada Allah. Tidak menjadikan hati sebagai Baitullah, tapi dijadikanlah hati kita selama ini Baitul kafirin, Baitun nas, Baitul syaitan, Baitul iblis, Baitul hayawan. Karena hati yang masih memperturutkan hawa nafsunya, itulah yang derajatnya lebih rendah daripada hayawan. Berarti itu namanya Baitul hayawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari para sahabat, terutama saya dan para sahabat-sahabat uripi Allah yang mencintai kajian-kajian di uripi Allah, mari kita belajar bersama, belajar dan belajar untuk kembali kepada Darussalam, kembali ke jalan keselamatan, kembali ke dalam Baitullah. Jangan kita terlena di dalam Baitun nas. Jangan kita terlena di dalam kekuasaan manusianya. Jangan kita terlena di dalam singgah sana iblis dan setan. Mari kita kaji bersama trik-triknya agar kita bisa kembali kepada Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Sebelum kita membagikan trik-triknya, kita wajib tahu dulu keadaan-keadaan hati kita selama ini. Agar kita men'arafa nafsahu. Agar kita tahu, bermakrifat kepada siapa sejati diri kita selama ini. Perbuatan apa saja yang kita lakukan selama ini. Agar kita tahu rahasia diri kita. Dan agar kita bisa kembali kepada yang merahasiai diri kita. Mohon maaf.